Saya hari ini kembali muncul dari beberapa video saya yang sudah saya tayangkan, yaitu bagaimana kita sama-sama merasakan kenyataan real daripada pemerintahan kita Indonesia yang sementara sedang dipimpin, walaupun mungkin dalam waktu yang tinggal sesingkat. Tetapi saya mau bilang buat saudara-saudara yang selalu terlibat di dalam untuk ambisi. Kalau itu dicari dengan cara ambisi, saya bilang lebih baik kita belajar dulu. Karena ambisi itu ada sesuatu di balik ambisi. Mungkin ingin mencapai tujuan merekrut uang, karena saya mau bilang ujung-ujungnya cuma yang dicari duit. Akar kejahatan adalah cinta uang. Uang yang mengatur kita itu bahaya, karena mungkin lihat secara mata, wah, pemimpin ini yang sekarang sedang memimpin ini dia berkuasa, oh dia bisa melakukan apa saja, pasti dia itu. Hati-hati saudara-saudara yang punya pikiran seperti itu. Sepertinya pemimpin sekarang itu memang pemimpin yang rendah hati, bukan pemimpin dengan kesombongan dan keangkuhan, makanya jatuh. Kita sudah lihat beberapa contoh, terbongkar semua yang dipercayakan oleh Tuhan, terbongkar satu persatu. Wah, kita sebagai rakyat kan kaget. Baik itu di dalam pemerintahan, itu di dalam pilihan rakyat, baik itu di dalam ketahanan, semua di dalam apa yang dipercayakan oleh Tuhan, hancur-hancuran, memperkaya diri. Saya ini mau bilang buat saudara-saudara semua, kita lihat contoh teladan. Kita lihatlah dulu contoh dan teladan dari pemimpin kita. Dia penuh kesederhanaan. Bukan saya tidak kenal, tapi saya menyaksikan dan kita merasakan kenyamanan atas kepemimpinan, kesederhanaan, bagaimana bisa rakyat begitu cinta. Nah, ini yang dicari. Tetapi kalau saudara-saudara hanya berkoar-koar, jago di dalam forum, menjelekan satu dengan yang lain, di samping menjelekan satu dengan yang lain, toh harta-harta terbongkar saudara-saudara. Jangan ada kemunafikan. Tuhan benci kemunafikan, Tuhan benci kesombongan. Siapapun yang menduduki jabatan nantinya, kalau dia main dengan cara manusia, apalagi dengan kesombongan, kita hitung saja waktu, dia akan hancur. Tetapi kalau dia rendah hati, memang dia yang sudah dipilih, mari kita legowo lah. Siapapun yang nanti jadi presiden, itu rencana Tuhan, bukan rencana manusia. Jangan menjelek-jelekan. Kita benar. Kalau kita benar ya, kita aman. Tapi ternyata di balik, saya mau bilang di balik udang, itu bahaya. Apalagi kalau udang itu memakan mangsanya, selesai. Jadi saudara-saudara, saya mau bilang buat saudara-saudara semua, terutama bapak-bapak yang hebat, yang suka berforum, yang suka diwawancara, aduh, dengan laganya, dengan hebatnya, dengan pangku kaki. Apakah saudara-saudara yang pernah berbicara di forum itu sudah pernah menduduki jabatan yang terendah sekalipun? Contohnya RT, RW, lalu kepala desa. Jangan omong yang tinggi kalau belum pernah jadi apa-apa. Pengalaman apa yang kalian timba? Kalau omong manusia itu jago, tetapi cara mempraktekannya, aduh, jangan main-main. Saya mau bilang, sekarang saya sangat tertarik apa yang disampaikan oleh pemimpin kita. Kalau ini benar, dijalankannya dengan benar, ya maka benar. Negara Indonesia itu akan makmur. Ya, kalau yang
yang dijalankannya dengan cara korupsi besar-besaran. Ini korupsi bukan 1 juta 2 juta, triliun. Wah, kita rakyat ini bagaimana? Kalian semua hidup dari rakyat. Kalau rakyat tidak pilih, jangan kalian bangga. Wah, semua dipamerkan harta-harta. Nah, saya mau bilang ya, kalian boleh kaya di muka bumi, tapi ujung-ujungnya ya, kaya di bumi dengan rumah yang istana yang bagus-bagus, kalau ujung-ujungnya masuk di satu ruangan, nah, semua kehilangan, harta benda kehilangan, keluarga cerai-berai. Pikirkanlah jauh-jauh sebelum mengambil tindakan, ya. Karena Tuhan itu tidak buta. Tuhan hanya memilih orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang takut Tuhan. Siapapun agamanya, tidak lihat agama dari apapun, yang penting takut Tuhan, kebenaran yang diambil dengan segala hikmat, marifat, takut akan Tuhan, maka dia bisa berhasil. Ya, kalau ini dijalankan negara kita dengan benar, maka Indonesia rakyat tidak sengsara. Rakyat merasakan yang tadinya sulit menjadi mudah. Ya, bantuan-bantuan mengalir dengan merata. Walaupun saya tidak merasakan, tetapi saya percaya bahwa Tuhan selalu memberkati orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, saya berdoa supaya Tuhan membongkar setiap korupsi. Masih belum, dan Tuhan akan bongkar. Saudara-saudara yang berbicara di forum, hati-hati, siap-siap, akan terbongkar semua kejahatan-kejahatan. Apapun, kekayaan tidak akan dibawa mati, hanya dibawa sepotong kain, masukkan ke dalam tanah, lalu semua kita tinggalkan. Untuk siapa? Anak cucu kita tidak bisa menikmati, tapi mari kita menikmati, memberikan kepada anak cucu kita, ke satu, kedua, ketiga, itu damai sejahtera, ya, harta yang tidak bisa musnah, yaitu kebenaran, penyampaian amanah-amanah Tuhan disampaikan. Jangan iri hati satu dengan yang lain. Sekalipun dia pemimpin agama, tapi kalau dia tidak takut Tuhan karena hanya dipengaruhi, mari kita sama-sama menghormati satu dengan yang lain. Terutama agama mengajari kebenaran, agama mengajarkan kasih. Nah, kita aman. Saya bersyukur, biarlah pemerintahan yang akan jadi menurut kehendak Sang Maha Kuasa. Kalian boleh berkoar-koar, saya akan jadi pemimpin, bahwa Indonesia akan menjadi bagus. Jangan berbicara dulu kalau tidak berpengalaman. Itu yang saya anjurkan. Rendahkanlah hati saudara-saudara yang punya hati untuk menjadi pemimpin. Pemimpin bukan presiden saja. Duduk di Dewan DPR, duduk di bagian pertahanan, duduk di dalam pajak, duduk di dalam kepolisian. Itu harus benar, harus jujur. Terima kasih. Biarlah diberkati menjadi perubahan Indonesia makmur dan sehat.